inget dengan yang dulu-dulu gitu. Betul. Oke. Bahkan sampai detik ini pun ya tidak ada usaha dari sana untuk bertemu dengan anak gue atau apapun itu. Mungkin Ayu Ting Ting akhirnya luluh juga. Ya, pasca viralnya obrolan Ayu di kanal YouTube Wendy Cagur beberapa waktu lalu itu, seakan memberikan lampu pada Angie Baskoro. ya namanya anak pasti kan nanti dia pasti tahu lah ya dari Betul. internet atau Ya. dari apa ya. Ya. Jejak digital ya mungkin hilang lah Ya. gitu ya. Cuma kalau gue mau ikutin emosi dan rasa egoisnya gue pasti akan inget dengan yang dulu-dulu gitu. Oke. Bahkan sampai detik ini pun ya tidak ada usaha dari sana untuk bertemu dengan anak gue atau apapun itu. Mungkin untuk kedepannya gue semakin dewasa, gue semakin bisa menerima semuanya ya kita nggak pernah tahu kan. Siapa tahu bisa baik-baik aja ke depannya gitu. Wah keren lo yuk, keren. Seperti yang diketahui bertahun-tahun memanas dengan mantan suaminya itu. Kini dengan hati yang terbuka, Ayu akhirnya memperbolehkan Bilkis untuk bertemu dengan ayah kandungnya itu. Hal ini pun langsung ditanggapi Angie melalui kuasa hukumnya. Ya inilah yang ditunggu-tunggu Angie. Kan saking lamanya ini. Udah 7 tahun loh sejak Bilkis lahir. Nah inilah waktunya, pintu udah dibuka. Ketika dibuka kan Angie menerima ini kan. Oke, kapan dan di mana? Nah itu kan. Video viral selanjutnya datang dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ya, secara mengejutkan, Raffi belak-belakan kepada istrinya itu mengaku bahwa dirinya playboy yang dapat dengan mudah mendapatkan wanita jika di luar rumah. Gigi yang mendengarkan pernyataan sang suami menanggapinya dengan santai. Hal ini pun memancing reaksi dari warganet. Tak sedikit warganet yang memuji kesabaran Gigi sebagai istri Raffi. Ibaratnya mau dapet cewek di mana aja, di luar rumah gampang, bener nggak? Ini aku ngomong belak-belakan, mau apa? Cowok itu seorang suami, dia akan bener-bener merasa, bener-bener dia nggak akan bisa berpaling ke yang mana-mana apabila istrinya itu dia menjadi seorang ibu dan wanita yang baik, terutama buat anaknya. Meskipun dicap sebagai playboy, Raffi mengaku memiliki sebuah keinginan yang membuat takjub bagi siapapun yang mendengarkannya. Ya, di mata Raffi, Nagita ialah sosok istri yang baik. Bahkan karena kebaikan dan ketulusan Gigi inilah membuat Raffi berharap ia lebih dulu dipanggil Tuhan ketimbang Nagita. Bisa punya umur yang panjang sampai temenin anak gue di pernikahan, gue bisa ngeliat cucu gue. Ketiga, permintaan kalau gue atau istri gue yang diambil duluan biar gue aja. Kenapa? Karena gue tahu nggak ada cewek kayak Nagita dan gue nggak akan bisa hidup tanpa gue. Jadi kalau bisa Tuhan panggil gue dulu aja. Bener men, dia yang paling baik. Karena dia doang yang paling percaya, yang lain dari percaya gue. Kalau Dede juga begitu, karena Dede waktu itu pernah punya pengalaman lama banget kan ya, punya pacar sampai seumur-umur begitu tuh Dede nggak pernah namanya dibayarin. Ungkit masa lalu Lesti Kejora kembali menjadi sorotan usai dirinya mengakui mempunyai pengalaman tidak mengenakan saat merajut asmara dengan mantan kekasihnya terdahulu. Bagaimana tidak, Lesti seolah mengisyaratkan bahwa kekasihnya itu sangat pelit, lantaran dia selalu membayar makanan dan barang belanjaannya sendiri. Netizen pun langsung mengaitkan hal tersebut dengan Rizky Duo R, di mana memang keduanya sempat berpacaran. Gimana mungkin? Pribadi doang dan no comment. Takut nanti. Kue yang pertama kali datang tadi jangan dimakan. Suasana tegang dan panik terjadi di Istana Pondok Pelita ketika Uya mengabarkan kepada Andin agar tidak makan kue coklat pemberian seseorang yang mengaku sebagai Nino, lantaran kue coklat tersebut berbahaya bila dimakan. Mendapat kabar itu, Andin yang terlanjur memotong kue coklat dan memberikan kepada Reina langsung mencari sang buah hati dibantu 2 asistennya. Celakanya, saat ditemukan Andin, Reina sudah terlanjur mencicipi sedikit kue coklat dan tak lama kemudian mengalami gejala keracunan. Tapi masalah tadi saya udah ngasih kuenya ke Reina dan itu mau dikasih ke Oma.
Kenapa sayang? Kenapa nak? Kenapa nak? Kenapa? Perut aku sakit mak. Sayang kamu tadi nggak makan kan? Enggak mak, aku cuma jelat aja. Melihat kondisi Reina yang keracunan, Andin berusaha membuat pertolongan pertama dengan memberikan susu. Karena Reina tidak kunjung sadar, Andin dan Al segera membawa Reina ke rumah sakit. Sayang, kamu harus bertahan ya sayang. Kamu nggak boleh ninggalin mama ya nak ya. Ya kamu harus bertahan ya sayang. Kita sebentar lagi nyampe ke rumah sakit kok sayang. Papa juga nggak akan maafin diri Papa nak. Kamu harus kuat ya sayang. Anaknya kenapa Bu? Keracunan kue dok. Sudah berapa lama? Mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan yang lalu. Tapi tadi saya udah ngasih susu untuk sterilin dia soalnya. Tolong dokter, tolong lakukan yang terbaik buat anak saya ya. Kita sudah berdoa sama Allah. Kita sudah minta kesembuhan sama Allah untuk Reina. Yang bisa kita lakukan hanya menunggu sekarang. Dan terus berdoa. Kita tinggalkan Andin dan Aldebaran yang tengah menunggu kabar baik mengenai kondisi Reina. Lalu beralih ke pasangan pendatang baru yang memantik perhatian di sinetron seri kolosal, Raden Kian Santang mahkota baru Pajajaran, yakni Cakradewa dan Anggraini. Kamu cantik sekali Anggraini, kalau tersipu malu. Kenapa Kakang pulang tidak memberi kabar? Karena aku rindu. Makanya aku tidak memberi kamu kabar. Kakang, kamu suka sekali menggoda aku. Meski keberadaan Anggraini sulit terlacak pasca jatuh ke jurang, namun Cakradewa terus mencari pujaan hatinya itu, walaupun berbagai rintangan harus ia hadapi. Di saat Cakradewa terus mencari Anggraini, di sisi lain, Anggraini yang lupa dengan identitasnya pasca jatuh ke jurang akan dinikahi oleh Prabu Sorandaka. Prabu Sorandaka ingin menikahi Anggraini karena dia meyakini Anggraini merupakan titisan Nyimas Tirtawati. Aku bertemu dengan titisan Nyimas Tirtawati di reruntuhan batu tepat di atas makamnya. Titisan Tirtawati, bukankah Anggraini yang terjatuh ke jurang waktu itu?